Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya akan membawakan CPD Manajemen Nyeri dengan judul Anatomi dan Fisiologi Nyeri. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah mengikuti kuliah ini, peserta diharapkan dapat mengetahui apa itu nociceptor, apa itu nyeri nocicepsi, transduksi, konduksi, modulasi, transmisi, dan persepsi. Dan yang terakhir, kapan orang merasa nyeri. Ini adalah review daripada anatomi saraf, sensorik, dan motorik. Ini sekedar mengingatkan kembali bahwa saraf sensorik itu dari perifer ke badan sel di dorsal root ganglion, baru ke cornoposterior medulla spinalis. Sedangkan saraf motorik dimulai dari badan sel di sentral, lalu ke efektor di perifer. Ada juga, ini dua saraf ini bersifat unipolar, jadi satu arah. Sedangkan ada juga saraf yang bersifat bipolar, biasanya disebut interneuron, jadi bisa ke kiri dan bisa ke kanan. Ini adalah bagan perjalanan mekanistik nyeri, jadi sekedar memudahkan saja, tapi sesungguhnya tidak begini yang terjadi dalam tubuh, tapi hanya memberikan gambaran mekanistiknya. Jadi kalau ada suatu stimulus, apa itu mekanik, termal, atau kimia, diterima oleh nociceptor, dan diubah, stimulus tersebut diubah menjadi aktivitas listrik, proses itu disebut sebagai transduksi. Aktivitas listrik yang timbul itu kemudian dikonduksi atau dirambatkan ke cornoposterior. Di cornoposterior itu medulla spinalis mengenai modulasi. Setelah apakah dia bisa terus atau tidak tergantung dari kekuatan input dan modulasi. Jadi kalau terus baru disebut transmisi. Dan setelah transmisi ke talamus, dari talamus lalu dibawa ke otak. Nah, bisa persepsikan sebagai nyeri atau tidak nyeri. Jadi kita mulai dari apa itu nociceptor. Nociceptor merupakan neuron khusus yang berespon hanya pada stimulus kuat atau noxious dan menghasilkan impuls saraf atau aksi potensi yang dapat diterjemahkan oleh otak, diartikan sebagai nyeri atau tidak. Nociceptor itu merupakan ujung-ujung sensorik yang bebas, makanya disebut free nerve ending. Kalau lihat gambar di sini, ini adalah free nerve ending. Kalau lihat reseptor-reseptor seperti suhu, light, touch, rabaan, dan lain-lain sebagainya itu punya ujung-ujungnya itu bersifat kapsul. Tapi kalau saraf sensorik itu betul-betul saraf sensorik itu free nerve ending, jadi ujung saraf dari saraf sensorik. Jadi sekali, nociceptor merupakan ujung saraf sensorik perifer yang berespon selektif, tidak terhadap suatu stimulus noxious. Noxious itu berasal dari bahasa Latin, artinya nocere. Nocere artinya Tuhan, perusak. Jadi noxious itu adalah perusak. Kalau yang tidak merusak itu disebut inokus. Inokus misalnya rabaan. Nah, kalau diraba bukan ini yang bukan sensorik
ini yang menerimanya. Ada beberapa reseptor yang paling terkenal sekarang makin banyak, yaitu tapi yang ini reseptor yang sudah lama kita kenal, misalnya vanilloid reseptor, VR1, ASIC terhadap respon terhadap pH, reseptor P2X respon terhadap ATP, respon TRP terhadap suhu, dan reseptor IP terhadap prostaglandin. Ini sebenarnya contohnya, ya bisa dibaca. Tiap reseptor itu ada yang bersifat sensitif, mensensitasi sel, atau ada yang mengaktifasi dari sel sendiri, tergantung dari reseptor tersebut. Yang ingin saya katakan, setiap aktivasi daripada nosiseptor itu menghasilkan apa yang disebut nyeri nosiseptif. Ini banyak dikacaukan karena nyeri nosiseptif itu disamakan dengan nyeri akut. Sebenarnya tidak persis sama, tapi ya hampir sama. Nanti kita lihat. Nyeri nosiseptif dan nyeri yang terjadi karena aktivasi nosiseptor pada jaringan yang utuh. Jaringan yang utuh. Jadi kalau luka, bukan itu. Itu menghasilkan nyeri nosiseptif. Nyeri nosiseptif merupakan nyeri protektif terhadap kerusakan. Jadi nyeri nosiseptif ini benar-benar hanya untuk mempertahankan tubuh kita yang utuh. Notisanya diaktifasi oleh stimulus noxious, menyebabkan terjadinya reflex withdrawal. Jadi kalau kita misalnya menyentuh api rokok, segera kita menarik. Nah, itu untuk menghindarkan jangan sampai rusak kulit tangan kita itu rusak. Kalau kita terlambat menariknya dan ada jaringan yang rusak, barulah menjadi nyeri akut. Jadi di situ ada perbedaan yang waktu antara nyeri nosiseptif dan nyeri akut. Karena itu begitu dekatnya perbedaan waktu ini, makanya di dalam klinik tidak pernah kita dapatkan nyeri nosiseptif yang ansih, selalu nyeri akut. Dan karena itulah maka nyeri nosiseptif sebagai disebut juga nyeri akut. Jadi kalau sudah ada jaringan yang kerusakan jaringan baru, maka itu disebut nyeri akut. Stimulus noxious itu ada 3. Mekanik, suhu, dan kimiawi. Hanya 3 dari noxious stimulus. Ini gambar ini memperlihatkan bahwa antara suatu stimulus noxious, apakah itu mekanik, termal, atau kimia, terdapat 5 proses yang jelas sampai kita merasakan sebagai suatu persepsi. Ya, mulai dari transduksi, yaitu perubahan suatu stimulus menjadi aktifat listrik, disebut aksi potensial. Nah, itu dikonduksikan sampai ke medula, dan di medula di kornoposterior, dimodulasi di kornoposterior. Dimodulasi ke kornoposterior, kalau dia bisa terus ditransmisi ke talamus sampai ke korteks, dan kita terima sebagai, dipersepsikan sebagai nyeri atau tidak. Transduksi, ya tadi saya sudah jelaskan bahwa bentuk perubahan suatu trauma mekanik, termal, atau kimia berubah menjadi aktivitas listrik, dan akibat kerusakan jaringan itu akan mengeluarkan
mediator inflamasi seperti prostaglandin, leukotrips, substans P, histamin, bradikinin, serotonin, ini banyak lagi lain-lain semuanya ya. Nah, itu merupakan mediator inflamasi yang membuat nanti nosiseptor itu menjadi lebih sensitif, terutama diperankan oleh prostaglandin. Konduksi. Konduksi merupakan perambatan dan amplifikasi dari aksi potensial dari nosisepsi melalui aferen delta dan C-fiber ke cornodorsal medulla spinalis, di mana mereka bersinaps dengan second order neuron kedua. Nah, ini menarik karena proses perambatan konduksi itu perambatan dan amplifikasi. Jadi dari kecil menjadi besar. Inilah kuasa Tuhan. Bagaimana bisa stimulus kecil yang elektrik atau pulse yang kecil itu berubah menjadi impuls yang besar. Semakin jauh, semakin besar. Kita bayangkan kalau aliran listrik semakin jauh, justru semakin kurang. Tapi ini semakin jauh, semakin besar. Inilah kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan tubuh kita yang luar biasa, hebatnya. Nah, sebenarnya kita hanya memiliki dua macam aferen sensorik primer. Yang pertama itu adalah E-beta yang bermelin besar, diameternya respon terhadap inokus stimuli. Inokus stimuli artinya stimulus lemah. Nah, ini kita tidak merasakan nyeri. Nah, kita rasakan misalnya kalau kita meraba atau memijit, nah itu dihantar oleh E-beta. Yang kedua adalah sensorik E-delta dan C-fiber yang kecil. Ya, E-delta masih bermelin, tetapi C-fiber sudah tidak bermelin, jadi lebih kecil lagi. Nah, dua saraf inilah yang bersifat respon terhadap stimulus noxious. Ini saraf itu dibagi atas diameternya, bermelin atau tidak bermelin, itu diameter. Kalau diameter besar maka dengan A, B sedang, C kecil. Jadi A itu ada E alfa, E beta, E delta. Dan B itu biasanya seperti simpatik pregandionik. C itu jadi C itu seperti simpatik pregandionik. Alfa itu yang saraf yang sifat motorik, jadi bukan sensorik. E-beta itu yang sensorik lemah, sedangkan delta itu yang merasakan nyeri yang dan bermelin, dan C yang tidak bermelin. Jadi dua saja saraf yang membawa noxious, yaitu E delta dan si fiber. Ini memperlihatkan pada suatu percobaan yang dilakukan oleh para ahli fisiolog, dikatakan begini, role E-beta itu sepertinya untuk menyeimbangkan peranan saraf-saraf yang lain, ya. Jadi dalam keadaan E-beta itu normal, maka sensasi yang dirasakan itu normal. Tapi kalau E-beta itu rusak, maka setiap stimulasi E-beta dirasakan sebagai burning pain. Misalnya pada trigeminal neuralgia atau herpes zoster, itu E-betanya yang rusak, dan sehingga itu sebabnya maka rabaan pun dirasakan sebagai burning pain. Jadi selain sebagai transmisi
inuus, dia juga memberi keseimbangan normal dari rasa nyeri yang diantar oleh E delta dan C fiber. Ada dua respon berbeda terhadap suatu stimulus noxious. Artinya kalau kita mencubit sesuatu atau melakukan pijitan pinset, ya, maka kita akan merasakan dua macam nyeri. Apa yang disebut first pain dan second pain. Jadi ini menandakan bahwa nyeri yang dibawa oleh E delta beda dengan yang diantar oleh C fiber. First pain itu terasa tajam, menusuk, dan lokalisasinya jelas dan bersifat sementara, singkat. Respon ini oleh mekanoseptik yang diantar oleh E delta. Sedangkan second pain itu tumpul, difus, dan lebih lama. Dan ini diantar oleh C fiber. Seperti gambar ini kita lihat. Jadi kita lihat pertama itu singkat dan tajam. Yang kedua itu yang diantar oleh E delta. Yang kedua itu lambat dan tumpul. Itu perbedaannya. Tapi tentu ini hanya tidak semudah itu merasakannya. Biasanya kita susah merasakan yang tajam dan tumpulnya. Nah, tapi yang penting bagi kita harus ketahui di sini bahwa perbedaan lain antara E delta dan C fiber itu berbeda daripada nociceptornya dan berbeda dengan jadi jenis reseptornya dan berbeda dengan neurotransmitternya. Reseptor daripada E delta itu disebut sebagai mekanotermal. Jadi E delta itu hanya menerima stimulus mekanis dan termal, kimiawi tidak. Ya, itu dia jadi dua. Dan kalau distimulasi neurotransmitter yang keluar dari presinap itu hanya glutamat. Beda dengan nociceptor dari C fiber. C fiber itu reseptornya disebut polimodal. Polimodal artinya ketiga-tiganya, poli lebih banyak. Jadi baik mekano, termal maupun kimiawi. Kimiawi itu bisa terstimulasi reseptornya. Dan neurotransmitter yang dilepaskan adalah glutamat dan substans P. Jadi dua. Glutamat itu asam amino, substans P itu peptida. Jadi apa maknanya ini? Artinya pasca bedah. Selama pembedahan kita semua reseptor ini kena, mekano, termal, mekanis karena dia di iris, termal karena di kauter, dan lepas mediator inflamasi itu menjadi kimiawi. Tapi pasca bedah tidak ada lagi mekano atau termal, hanya kimiawi. Jadi yang tersimulasi pasca bedah itu hanya serabut C, kecuali kalau dilakukan pinset lah di apalah ya, kalau ada digunting dan sebagainya, ya itu baru ada stimulasi lain. Jadi selama pasca bedah itu yang memegang peranan penting adalah C fiber. Jadi C fiber ini sebenarnya yang kalau mau dikatakan inilah C fiber ini adalah yang membuat sensitasi pasca bedah itu adalah C fiber. Yang ketiga mengenai modulasi. Modulasi sebenarnya itu artinya supresi, penekanan, ya, penghambatan. Jadi stimulus yang masuk itu kalau dimodulasi dalam artinya sebenarnya dimodulasi bisa menstimulasi, tetapi pada umumnya disebut menghambat, breaking mechanism, ya, sehingga
relay nuklir input itu bisa terhambat. Jadi hambat. Dan sering modulasi ini biasa juga dilakukan dari atas ascenderen, descenderen, tapi bisa juga dilakukan oleh interneuron. Misalnya ini serabut E beta kalau distimulasi dia mengaktifkan interneuron yang bisa menghambat sifat daripada si fiber, menekan si fiber. Jadi pasca beda misalnya si fiber terstimulasi itu karena ada inflamasi, tetapi bisa dikurangi dengan mengaktifasi E beta inhibisi. Makanya kalau kita melakukan TENS, ya, transcutaneous stimulation atau akupunktur, E beta itu yang distimulasi, menyebabkan aktivasi daripada interneuron dan menyebabkan nyeri berkurang. Inilah sebenarnya teori Melsack and Wall yang terkenal gate control theory. Ya, gate control theory. Nah, ini sama tadi. Kalau si fiber distimulasi, di sini yang perlu diketahui dulu, di sini ada di cornu posterior itu ada substansia gelatinosa dan sel transmitter. Substansia gelatinosa ini berfungsi menekan dari sel transmitter ini, sel T ini, ya. Nah, kalau serabut C distimulasi, maka substansia gelatinosa itu tidak berperan, ya, tenang. Artinya pintu gerbang itu terbuka sehingga orang merasa nyeri. Tapi kalau E beta itu yang diaktifasi, maka substansi gelatinosa itu menjadi aktif. Aktifnya substansi gelatinosa itu menutup atau menekan sel transmitter. Sehingga walaupun ada stimulasi dari C fiber, itu tidak diteruskan. Nah, kira-kira begitu. Jadi secara sederhana, C fiber itu membuka pintu, sedangkan E beta itu menutup pintu nyeri. Sehingga kalau E beta ditekan, lalu dicubit, maka cubitannya itu tidak terasa. Kira-kira begitu menerangkannya. Gate control. Ini anak tentu tidak pernah belajar tentang gate control teori. Tapi dengan menekan pahanya, maka dia berharap giginya itu tidak akan rasa sakit. Kenapa begitu? Karena paha itu dengan memijit paha berarti kita menstimulasi E beta. E beta. Dengan bisa si E beta menutup pintu nyeri, maka nyerinya akan berkurang. Ini arti daripada karikatur ini. Ini sekedar mengingatkan, ini dua orang, Peter Wall, Melsack, makanya dia Melsack dan Wall. Melsack itu orang Kanada, dia masih hidup, tapi Peter Wall sudah meninggal. Ya, membuat konsep ini tahun 1965. Bisa dibayangkan bahwa tahun itu sudah ada percobaan antar negara, ya, antara Kanada dengan Inggris. Nah, ini satu contoh lagi bagaimana membuat satu peranan daripada inhibisi. Kalau ada saya ulangi, ini nociceptor. Kalau ada stimulus, maka terjadi aksi potensi. Aksi potensi jadi konduksi. Nah, dia lagi dimodulasi, terjadi transmisi. Nah, dan dari transmisi talamus itu, kalau ada nyeri, maka dia menstimulasi periaqueductus Gray, dan keluarlah 3 hormon. Ini 3 hormon, endorfin atau endogenous morfin. Jadi tubuh kita itu
Tuhan melengkapi tubuh kita itu endorfin, morfin, yang disebut endorfin, endogenous morfin, noradrenalin, serotonin. Ketiganya ini merupakan inhibisi yang kuat. Jadi, itu sebabnya. Kenapa kalau kita baru kena luka, itu sakitnya bukan main. Tapi lama-lama luka itu tidak berkurang nyerinya. Karena tiba di otak, otak mengeluarkan hormon ini. Tanpa diminta, dia akan mengeluarkan. Apalagi kalau memiji tubuhnya, tambah cepat nyerinya itu berkurang. Nah, itu salah satu yang bisa menerangkan mengapa nyeri yang hebat itu bisa menjadi tidak terasa, tidak ada nyeri. Nah, ini contoh yang konkret. Orang ini ritual agama. Jadi orang ini merasa ada rangsang. Jadi ada rangsang kuat, ada jaringan rusak, tapi orang ini tidak merasa sakit. Kenapa? Karena dia mampu mengeluarkan endorfin dari otaknya. Pengorbanannya dapat menghasilkan endorfin sampai 0, miligram karena setara. Karena kalau orang begini dia butuh, misalnya dia butuh 15 miligram morfin paling kurang, baru dia tidak merasa nyeri. Jadi artinya orang ini bisa menghasilkan endorfin sebanyak 0,5 miligram. Ya, karena 1 miligram itu sama dengan 30 morfin. Nah, ini dia tentu juga ini berasal dimulai dari kecil, dia sudah membina hal ini dan dia bisa melakukan pada waktu sudah dewasa. Oke. Ini semua bagaimana memperlihatkan sistem modulasi yang bersifat descenderen. Jadi selalu stimulus itu sampai ke otak dulu. Lalu otak itu memerintahkan PGA, periaqueductus grayi di batang otak untuk merangsang nukleus rapamagnum dan locus coeruleus. Rapamagnum itu penghasil dari enkefalin atau endorfin dan serotonin, sedangkan locus coeruleus mengeluarkan norepinefrin. Jangan lupa 3 hormon ini yang selalu keluar jika kita mengalami suatu kesakitan yang akut. Pertama endorfin, kedua norepinefrin, dan ketiga adalah serotonin. Enkefalin artinya hormon ensefal, hormon kepala. Ini sama dengan endorfin. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran dari neuron cornodorsalis merupakan tempat di mana interaksi antara input aferen ascenderen dan input descenderen. Disitulah terjadi modulasi, mana yang lebih kuat. Kalau modulasinya kuat, maka transmisi tidak terjadi. Kalau stimulasinya kuat, transmisi bisa terjadi. Nah, ini contoh, ini peranan daripada ini kornoposterior. Saya sudah tidak usah, sudah jelas. Sekarang apa sih yang terjadi di bagian-bagian cornodorsalis? Jadi cornodorsalis merupakan pusat saraf yang terorganisir, merupakan tempat di mana input aferen diproses berupa interaksi antara sistem eksitatori dan inhibitor. Tempatnya sinap antara terminal aferen primer, first order neuron, ya, dengan second order neuron. Nah, ada 2 jenis nociceptif di otak, di cornoposterior. Yang pertama adalah NS, yaitu neuron nociceptive specific, dan yang kedua adalah wide dynamic range atau neuron wide dynamic range.
ya. NS itu respon eksklusif terhadap stimulus noxious saja. Sedangkan dynamic range itu bisa segala macam input, bisa mulai C fiber, E delta, E beta maupun E alpha. Ya, ini. Jadi kalau ada stimulus dari luar, maka di presinap itu akan dikeluarkan glutamat. Di postsinap ada dua reseptor glutamat yang penting, AMPE reseptor dan NMDA reseptor. AMP reseptor itu untuk memfasilitasi transmisi yang cek akut, terjadinya nyeri akut. Kalau natrium masuk, aksi potensial terjadi nyeri akut. Yang NDE itu kalau terstimulasi terus, maka kalsium masuk. Kalsium masuk ini akan mengaktifasi protein kinase C atau A, itu membuat fosforilasi saraf sehingga saraf atau neuron itu berubah sifatnya menjadi hyperexcitable. Nah, ini umumnya terjadi di wide dynamic range. Ini memperlihatkan, kita lihat, nociceptive spesifik itu di daerah lamina 1 dan 2. Di situ berakhirnya unmyelated mineral dan E delta dan C fiber. Ya. Sedangkan di wide dynamic range kita lihat E beta yang biru itu, tetapi bukan hanya yang biru juga ada, tetapi E delta juga ada yang hijau dan C fiber yang merah. Makanya dia bisa menerima berbagai macam stimulus nyeri. Ini sama. Neurotransmitter, yang penting tahu bahwa ada neurotransmitter berupa asam amino, glutamat dan aspartat, ada yang berupa peptida, yang terkenal itu adalah substans P dengan CGRP, calcitonin related peptida, neurokinin lain dan lain sebagainya. Itu saja yang harus dikenal. Ini contoh banyaknya neurotransmitter dari presinap dan reseptor di postsinap, termasuk di interneuron. Ini perjalanan nyeri yang sederhana, bahwa kalau ada noxious stimuli, maka yang terangsang itu C fiber dengan E delta. E delta bermiling jadi lebih cepat. Ya, jadi kalau kita lihat begini, ya, E delta itu berakhir, first neuronnya itu berakhir disebut neuronnya itu disebut berjalan bersama dengan spinotalamik dan berakhir dari spinal, dari cornu posterior sampai ke thalamus. Sedangkan C fiber dari cornu posterior ke spinoretikular dan dari thalamus baru ke korteks. Nah, di sini terbagi dua. Korteks ke somatosensorik itu menentukan lokasi dan intensitas. Sedangkan yang C itu berakhir di limbic system. Itu akan menimbulkan emosi. Oleh karena itu, nyeri selalu bersifat dua dimensi. Dua dimensi artinya dimensi fisiologik dan dimensi psikologis. Kalau kita udah nyeri, kita merasa sakit dan kita bereaksi emosional, kita marah, kita jengkel, kita menangis, semua itu karena emosi kita. Ini persepsi, ya persepsi ini masih belum ada keterangan yang lengkap tentang mana persisnya, tapi yang jelas seperti tadi di persepsi itu di dua tempat, di somatosensorik dan
di limbik sistem. Ini konsep baru tentang nyeri. Jadi nyeri merupakan output dari otak. Kita tidak merasakan nyeri hingga otak mempersepsikannya bahwa itu adalah nyeri. Nah, seperti tadi, orang menusuk. Kita pasti bilang kalau saya tusuk pipi saya pasti sakit. Dia tidak, karena otaknya berkata ini tidak nyeri. Contoh sederhana, orang kampung kalau kena injak pecah beling, oh dia tidak peduli berdarah, dia ambil ludahnya, dia sejalan lagi. Orang kota ditusuk jarum saja, waduh, bukan main sakitnya, lari ke dokter. Orang kampung enggak. Itu semua mengapa begitu? Karena otaknya yang menentukan apakah sesuatu stimulus itu nyeri atau tidak. Jadi kira-kira begini menerangkannya. Kalau ada stimulus dari kornu posterior, terus ditransmisi sampai ke talamus, di talamus itu mengirim ke seluruh bagian otak kita. Seluruh bagian otak kita itu memberi respon, menerjemahkan apa ini. Kalau hasil terjemahannya itu berkata ini tidak apa-apa, maka dia tidak nyeri. Dia tumpahkan tadi itu 3 hormon, adrenalin, serotonin, dan endorfin, maka dia tidak nyeri. Nah, tapi bagaimana otak itu bisa menentukan, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana otak itu menerima satu stimulus. Kau berada di mana, pengetahuanmu, umurmu, pengalamanmu, macam-macam. Dan itu sebenarnya komputer yang sangat cepat untuk menentukan apakah sesuatu itu nyeri atau tidak. Jadi begini, kalau stimulusnya berkata, ini berbahaya, maka dia akan merasa nyeri yang hebat. Jadi itulah yang disebut bahwa nyeri itu adalah output dari otak. Dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Jadi ini sekali lagi sebenarnya lebih menerangkan tadi apa yang saya katakan bahwa nyeri itu bersifat sensorik dan emosional. Kalau ada stimulus, maka stimulus di talamus itu disebar ke somatosensorik, itu di korteks, ada S1, S2, disitulah diterjemahkan tentang di mana letaknya itu stimulus dan intensitasnya. Kemudian dikirim juga ke limbus sistem, ke amigdala, hipokampus, frontal cortex, insular. Itu juga memberi respon. Maka selalu terjadi nyeri itu terjadi, ada sensorik, ada emosional. Nah, dari penelitian functional MRI ditemukan area yang teraktivasi konstan. Ya, kalau E-delta C fiber itu distimulasi, maka kalau stimulasi sensorik itu dirasakan di somatosensorik. Ya, jadi sampai di talamus dan dikirim ke somatosensorik. Kalau emosional itu di amigdala, di insula. Kalau kognitif itu di frontal cortex. Itu hasil penelitian dari fungsi MRI. Ini yang penting barangkali dari kuliah saya, bahwa ada 3 kemungkinan hubungan antara nosisepsi dan nyeri. Yang pertama, ada stimulus, noxious, ada nyeri. Nah, itu normal. Ya, jadi nociception with pain. Jadi yang normal itu. Karena modulasi dan inhibisi itu seimbang.
Ya, inhibisi dan eksitasi itu seimbang. Ini misalnya, ini adalah ada satu stimulus yang dirasakan sebagai nyeri. Nyeri terong ini adalah suatu stimulus karena pelukaan, nyeri. Ini juga stimulus, ada nyeri. Yang kedua, ada nosisepsi tapi tidak ada nyeri. Nah, ini ya. Kenapa begitu? Karena inhibisinya lebih kuat daripada eksitasi. Jadi nociception without pain, ya. Nah, ini contohnya sama dengan yang tadi yang tusuk pipinya. Ini juga sama. Dia tidak sakit. Coba lah, tidak ada rasa sakit. Padahal kita satu aja itu sakitnya bukan main. Ini berapa puluh. Nah, jadi kenapa dia bisa mengeluarkan endorfin yang banyak? Karena ini merupakan suatu pengorbanan terhadap suatu keyakinan. Nah, ini tidak sakit juga karena ingin menang, ya, pengorbanan karena mau menang. Sama, ini juga dia tidak sakit walaupun sudah benjol-benjol, ya, motivasinya untuk menang. Nah, yang ketiga, ada nyeri tanpa noksis. Nah, jadi ini yang masalah lagi. Jadi tidak ada nosisepsi, tapi ada nyeri. Nah, kenapa? Inhibisinya yang terganggu, eksitasinya yang hebat. Misalnya pada neuropathic pain, contohnya pada phantom pain. Ya. Jadi ini namanya pain without nociception, neuropathic pain. Ini. Jadi kalau yang di atas itu eksitasinya, dan di bawah itu lebih banyak eksitasinya dan apa? Nah, ini contohnya. Coba bayangkan orang ini bisa menerima apa yang disebut sebagai phantom pain, yaitu nyeri di daerah yang sudah tidak ada. Atau stump pain, yaitu nyerinya pada daerah stump, walaupun dia sudah sembuh. Nah, itu. Jadi tidak ada nosisepsi, tidak ada luka, tetapi dia merasa nyeri. Bahkan tidak ada organnya, dia masih bisa menyeri pada organ yang sudah tidak ada. Nah, ini sama, ya. Ada phantom pain, ada phantom sensation, ada stump pain. Phantom sensation itu artinya dia merasa ada anunya tapi tidak nyeri. Nah, kalau dia nyeri maka disebut phantom pain. Nah, pada herpes zoster misalnya ini toh, kalau dia sudah sembuh dia sakit, padahal sudah sembuh. Nah, jadi tidak ada lagi nosisepsinya. Nah, terakhir ini pain bisa menjadi akut, bisa menjadi kronik. Kronik itu karena mungkin masalah lagi genetik, misalnya fibromialgia, ya, dan akut menjadi kronik. Kalau pasca bedah tidak dikelola dengan baik, maka nyeri akut pasca bedah itu bisa menjadi kronik. Kronik, kalau kronik itu bisa cancer dan bisa non-cancer, ya. Yang cancer itu bisa nociceptif, bisa neuropatik. Yang non-cancer itu bisa tiga-tiga. Itu seperti irritable bowel syndrome, headache, tadi saya sebut itu fibromialgia, itu sebut sebagai dysfunctional pain. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengantar untuk pemahaman awal daripada CPD nyeri yang dilakukan pada kesempatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.